Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 14 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, wabah COVID-19 sudah merenggut jutaan nyawa warga dunia. Wabah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga perekonomian dunia. Begitu banyak perusahaan gulung tikar. Akibatnya terjadi pengangguran di mana-mana. Muara dari krisis ini juga berdampak pada kehidupan beragama, termasuk kehidupan menggereja kita. Singkatnya, dunia dan gereja saat ini sedang sakit. Gereja dan dunia butuh disembuhkan. Maka kisah sabda Tuhan hari ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Seperti orang yang buta berteriak minta tolong, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Demikian juga saat ini. Begitu banyak orang yang berteriak minta tolong untuk dibebaskan dari situasi rumit dan sulit ini. Si buta dipuji oleh Yesus karena ia punya iman yang kuat. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan untuk kita jawab. Masihkah kita percaya dan yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan penyakit kita? Yakinkah kita bahwa Yesus akan memberikan solusi yang tepat akan persoalan hidup yang kita alami saat ini? Iman akan Yesus benar-benar diuji di masa pandemi ini. Inilah tugas gereja, untuk mendampingi umatnya agar mereka tidak putus harapan, tidak kehilangan imannya, dan akhirnya mereka bisa berserah diri dan melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Semoga mujizat kesembuhan si buta terjadi kembali di masa pandemi ini, sehingga seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, agar kami seperti si buta yang mau menyandarkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami mampu melihat kembali kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati
hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.